Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar balap motor, selamat datang kembali di MGP Gacor. Siap-siap pasang kuping lebar-lebar, karena hari ini kita bakal bahas berita paling heboh dari dunia MotoGP, khususnya dari tim merah yang lagi ganas-ganasnya, Ducati. Bayangkan saja, di tahun 2026 nanti Ducati punya rencana gila yang bakal mengubah peta persaingan. Mereka berencana memberikan motor yang sama persis untuk keenam pembalapnya. Yap, kalian gak salah dengar, 6 motor identik, semua pakai Desmos edisi GP25. Sejarah singkat strategi Ducati. Sebelumnya kita tahu banget kalau Ducati punya strategi yang berbeda-beda. Mereka selalu membedakan spesifikasi motor antara pembalap tim pabrikan dan tim satelit. Tim pabrikan biasanya dapat motor paling baru dan canggih, sementara tim satelit dapat motor dari musim sebelumnya. Marc Marquez di Gresini misalnya, musim lalu pakai motor GP23 yang usianya 1 tahun lebih tua dari motor yang dipakai Pecco Bagnaia. Nah, strategi ini sering jadi perdebatan. Banyak yang bilang, kenapa nggak semua pembalap dapat motor yang sama biar persaingan lebih adil. Tapi Ducati punya alasannya sendiri. Mereka butuh data dan masukan dari pembalap-pembalap terbaik untuk mengembangkan motor mereka. Perubahan rencana yang mengejutkan. Awalnya di uji coba musim dingin di Thailand, Ducati sempat bilang kalau mereka bakal pakai satu mesin untuk semua pembalap di musim ini. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, bahkan sampai bilang kalau mereka lagi kejar-kejaran dengan waktu buat nyiapin mesin yang sama untuk semua pembalapnya. Tapi ternyata rencana itu berubah. Di musim ini, Ducati akhirnya tetap memakai 2 spesifikasi yang berbeda. Ada 3 pembalap yang pakai spesifikasi baru, yaitu Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio. Sementara 3 pembalap lain, yaitu Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Franco Morbidelli, pakai spesifikasi yang lebih konservatif. Juru bicara Ducati sendiri mengakui kalau ada sedikit perbedaan di motor yang dipakai Marc dan Pecco. Mereka bilang perubahan kecil ini dibuat berdasarkan masukan dari kedua pembalap top itu. Kenapa Ducati berubah pikiran? Nah, di sini letak ceritanya. Meskipun perbedaannya dibilang kecil, performa di trek menunjukkan dampak lumayan signifikan. Sampai saat ini, Ducati sudah menang 10 dari 12 balapan yang sudah berlangsung. Dan yang paling mencengangkan, Marc Marquez berhasil 8 kali naik podium di posisi 1 atau 2. Dominasi ini membuat Ducati berpikir, oke, strategi kita selama ini bagus, tapi bagaimana kalau kita bikin semua motornya sama biar makin optimal? Dengan semua pembalap pakai motor yang identik, mereka bisa mengumpulkan data yang lebih akurat dan menyeluruh. Mereka bisa lihat kenapa satu pembalap lebih cepat dari yang lain di trek yang sama dengan motor yang sama. Ini bakal jadi harta karun buat pengembangan motor mereka ke depannya. Alasan strategis lainnya. Keputusan ini bukan cuma soal performa di lintasan, tapi juga ada alasan strategis lainnya. Pertama, data. Dengan berkurangnya tim satelit dan jumlah motor Desmos edisi dari 8 menjadi 6, Ducati khawatir volume data yang mereka kumpulkan
juga ikut berkurang. Dengan menyamakan semua motor, mereka bisa memastikan data yang mereka dapatkan tetap berkualitas tinggi dan konsisten. Kedua, keuangan dan fokus. Dengan tidak mengembangkan motor GP26 baru, biaya produksi GP25 bisa diamortisasi selama 2 musim. Artinya, mereka bisa menghemat banyak uang. Uang ini bisa mereka fokuskan untuk mempersiapkan revolusi teknis besar yang bakal datang di tahun 2027. Di tahun itu, regulasi MotoGP bakal berubah total. Dan semua pabrikan harus siap dengan motor baru. Jadi, keputusan ini adalah langkah cerdas untuk berinvestasi jangka panjang. Dampak untuk pembalap. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari keputusan ini? Tentu saja Marc Marquez. Adaptasinya dengan motor GP25 berjalan sangat cepat dan efektif. Sementara itu, Pecco dan Di Giannantonio sempat kesulitan memanfaatkan potensi penuh motor mereka. Mulai tahun depan, Marc nggak perlu lagi pusing membandingkan performanya dengan pembalap lain yang pakai motor berbeda. Semua punya senjata yang sama. Ini juga jadi kesempatan emas buat pembalap-pembalap seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Mereka sudah membuktikan kalau mereka layak dapat kesempatan yang setara. Meskipun di musim ini kontrak mereka belum menjamin motor tercanggih. Performa mereka di trek jauh lebih dari cukup untuk membuktikan kalau mereka pantas punya motor yang sama dengan para juara. Jadi, tahun 2026 bakal jadi tahun yang sangat menarik. Semua pembalap Ducati akan punya kesempatan yang sama. Persaingan internal bakal makin panas dan kita akan lihat siapa yang benar-benar terbaik di antara yang terbaik. Ini juga jadi tahun terakhir sebelum semua kontrak dibuka kembali. Dan itu bisa mengubah total peta kekuatan MotoGP. Gimana menurut kalian Sobat MGP Gacor? Apakah ini langkah yang tepat dari Ducati? Siapa yang bakal paling diuntungkan dan siapa yang bakal keteteran? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal, gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.